Selamat malam rekan-rekan guru se-Nusantara. Saya malam hari ini menyapa khusus untuk rekan-rekan guru se-Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari ruang Sekretariat PGRI Kabupaten Flores Timur, malam hari ini saya ingin membagikan informasi berkaitan dengan saat ini sedang gencar-gencarnya Bapak Ibu diberikan informasi berkaitan dengan teman-teman kita yang mengabdi sebagai guru dengan status guru non-ASN. Di beberapa video saya sebelumnya saya sudah mengulas berkaitan dengan adanya regulasi yang sudah nyata-nyatanya sudah terang benderang ya, menyatakan bahwa nanti di tahun ini, tepatnya di tanggal 28 November, semua tenaga non-ASN akan diberhentikan. Dan di Kabupaten Flores Timur kabarnya tanggal 1 Februari 2023 ini untuk rekan-rekan tenaga kontrak daerah di struktural ya, itu pun sudah diberhentikan di tanggal 1 Februari 2023 ini. Dan informasi yang kita dapatkan juga bahwa di Februari ini untuk tenaga pendidik itu tidak termasuk, tetapi hasil akan seperti apa nanti di November berpeluang juga akan diberhentikan. Nah, tentu ini satu kondisi secara nasional yang memang daerah tidak punya kewenangan lebih. Daerah tidak punya kewenangan lebih untuk mengatur lebih jauh berkaitan dengan tetap mempertahankan. Kenapa? Karena realitanya bahwa jika tenaga-tenaga ini masih tetap dipekerjakan, berdampak pada sumber anggaran yang harus disiapkan. Nah, sementara itu nyatanya sumber anggaran yang harus membiayai atau membayar tenaga-tenaga kontrak ini sudah tidak ada item itu, sehingga tentu sangat kesulitan bagi daerah untuk kemudian tetap mempertahankan tenaga non-ASN ini. Memang sangat berbeda dengan daerah-daerah yang maju ya, daerah-daerah yang punya pendapatan asli daerah yang tinggi. Tentu persoalan yang ada seperti ini tidak menjadi satu persoalan yang serius. Tetapi bagi daerah-daerah yang dengan pendapatan asli daerah yang sangat rendah, Flores Timur salah satunya, tentu memang sangat sulit untuk mempertahankan. Nah, malam hari ini teman-teman sekalian, memang kita tidak bisa memastikan sebuah informasi bahwa guru honorer, guru kontrak itu bisa dipertahankan karena tugasnya sangat penting di lapangan dan jumlahnya juga sangat banyak. Karena memang regulasinya secara nasional tentu kita tidak punya kewenangan ya untuk menyampaikan informasi itu. Tapi baiklah, sebagai organisasi perjuangan Persatuan Guru Republik Indonesia tentu tidak tinggal diam ya. Kita terus membangun koordinasi, komunikasi, dan menghimpun data sehingga kemudian data yang terhimpun ini pada akhirnya bisa kita jadikan sebagai informasi kita kepada pengambil kebijakan untuk boleh bisa dipertimbangkan. Nah, pertama saya ajak teman-teman sekalian untuk melihat jumlah guru di Indonesia ya. Untuk jumlah guru di Indonesia di tahun 2022 data kemarin itu 3,3 juta guru. Nah, dari 3,3 juta guru ini kurang lebih 2 juta itu guru non-ASN. Nah, teman-teman sekalian, di sini saya mengajak kita untuk bisa membayangkan ya, bagaimana jumlah 2 juta itu akan diberhentikan secara serentak dan tidak menjalankan tugas lagi sebagai guru. Ini juga tentu satu hal yang mustahil. Nah, sehingga ya proses terus berjalan, tetapi tentu negara tidak mungkin kemudian mengambil satu keputusan atau regulasi dan akhirnya mengorbankan anak bangsanya sendiri. Tentu itu sangat tidak mungkin terjadi. Keyakinan saya demikian. Mari kita lihat jumlah guru dari 3,3 juta ini ya, per tahun ajaran 2022-2023 untuk semester ganjil kemarin ya.
Ini data ini berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah Kemendikbudristek. Dari jumlah 3,3 juta ini guru seluruh Indonesia, rinciannya sebagai berikut, yaitu dari jumlah tersebut sebanyak 43,83% atau 1,46 juta guru itu mengajar di sekolah dasar. Kemudian 669.000 guru atau 20,07% itu mengajar di jenjang sekolah menengah pertama SMP. Nah, sebanyak 334,07 ribu guru mengajar di sekolah menengah atas SMA dan 332 ribu guru atau 9,67% itu mengajar di sekolah menengah kejuruan. Ada pula kurang lebih 261 ribu guru yang mengajar untuk taman kanak-kanak TKK dan 166,88 ribu guru atau 5,01% di kelompok bermain dan 46,93 ribu guru atau 1,41% di satuan PAUD sejenis. Berikutnya ada kurang lebih 34,07 ribu guru atau 1,02% yang mengajar di pusat kegiatan belajar mengajar PKBM, 26,85 ribu guru atau 0,81% itu mengajar di sekolah luar biasa SLB, 55,37 ribu guru di taman penitipan anak, dan 5,26 ribu guru atau 0,16% di sanggar kegiatan belajar SKB. Jadi ini sebaran gurunya teman-teman sekalian, sehingga keyakinan kami jika regulasi negara menurunkan satu regulasi yang kalau kita bicara regulasi maka tentu itu diterapkan seperti itu, sehingga kemungkinan akan didapatkan oleh teman-teman kita yang non ASN ini, di mana mereka akan diberhentikan dari tugas kerjanya. Keyakinan kami bahwa dari sebaran data real yang ada ini, di mana teman-teman guru kita ini tersebar mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SMK dengan jumlah yang cukup banyak, dan kalau kemudian diberhentikan secara serentak tanpa ada alternatif atau solusi lain, ya kondisi sekarang misalnya kalau di Flores Timur, di NTT yang kita ketahui, di sejumlah sekolah di pelosok itu ketersediaan guru ASN sangat minim. Satu sekolah misalnya SD itu kepala sekolah dan satu guru saja yang ASN, sementara guru yang lain ini guru non ASN, sementara mereka kan guru kelas. Nah, bagaimana kalau mereka diberhentikan? Akan sangat kacau keadaan sekolah itu, dan ini kan tentu harus dipikirkan. Oleh karena itu kita sebenarnya tidak harus bersedih berlebihan, tapi bagaimana kita mengumpulkan informasi-informasi, kita kumpulkan data, dan kita salurkan melalui lembaga-lembaga terkait, dan Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI memang siap untuk membackup informasi yang ada, menghimpun data yang ada, dan kami punya kewajiban secara lembaga, baik dari daerah, provinsi, hingga ke pusat untuk menyampaikan itu. Di bulan Februari nanti di tanggal 24 sampai 26 bertempat di Kalimantan Timur, Persatuan Guru Republik Indonesia, seluruh perwakilan guru se-Indonesia juga akan menggelar konferensi kerja nasional di sana, dan tentu ini menjadi topik yang kita dorong, kita diskusikan, dan hasilnya seperti apa tentu akan kita komunikasikan kepada pemerintah terkait. Ibu Ketua Umum Profesor Dr. Unifa Rosyidi, Magister Pendidikan, Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, punya komunikasi yang baik dengan Presiden Joko Widodo, dan tentu saluran ini bisa kita pakai di mana kondisi di lapangan yang kemudian guru-guru kita ini kurang beruntung, maka keadilan kita bisa cari dengan saluran secara lembaga ini. Kita meyakini itu bahwa setiap persoalan itu pasti ada jalan keluarnya, dan mudah-mudahan malam hari ini informasi awal ini
boleh bermanfaat. Kita tidak harus panik berlebihan. Kita bekerja seperti biasa, hari-hari kita seperti biasa, dan pastikan bahwa tenaga kita dibutuhkan oleh negara, tenaga kita dibutuhkan oleh anak bangsa. Dimanapun tempat kita mengajar, dengan kondisi apapun, kebijakan pasti kita dapatkan, regulasi iya, tapi kemudian regulasi hadir tidak memberi kesulitan bagi anak bangsanya, bagi warganya. Itu yang dapat kami sampaikan teman-teman sekalian. Saya Maximus Masenkian, Ketua PGRI Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, menyampaikan salam hormat untuk semuanya. Jika video atau informasi ini bermanfaat, boleh dibagikan ke rekan-rekan lainnya. Dan kita tetap kompak, kita tetap saling memberikan support, saling menopang dalam wadah kita Persatuan Guru Republik Indonesia. Kita tetap menaruh hormat, memberi hormat kepada pemerintah yang punya langkah-langkah yang sudah dipikirkan punya efek baik untuk kita ke depannya. Selamat malam, salam sehat untuk kita semua. Salam dari Kota Larantuka, Kabupaten Flores Timur.